Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita masuk di pertemuan ke berapa ya? Ini pertemuan ke praktikum ketiga gitu ya. Nanti untuk praktikumnya ini praktikum ketiga. Nah, di minggu lalu gitu ya, kita telah bahas bersama di Google Meet itu ya, di Google Meet dengan masing-masing kelompok gitu ya, bahwa kita telah membahas untuk kasus ini ya, untuk kasus tentang menghitung suhu kesetimbangan itu ya. Nah, sekali lagi coba diingat-ingat itu ya. Pertama, mulai dari yang telah kita pelajari apa aja itu ya. Oke, mulai dari materi yang pertama yang telah kita pelajari itu adalah tentang dasar itu ya, tentang dasar-dasar MATLAB ya. Oke, tentang dasar-dasar MATLAB. Nah, mulai dari ya di perhitungan sederhana gitu ya, perhitungan sederhana. Kemudian kita membuat tabel gitu ya, hasil dalam bentuk tabel gitu ya, hasil dalam bentuk tabel ya. Kita juga membuat matriks gitu ya. Dan juga yang kemarin adalah kita sudah belajar membuat input dan juga program ya. Kita belajar membuat input, yang ketiga adalah membuat program ya. Oke, silakan tetap diingat-ingat terus ya mengenai metode ini gitu ya. Bagaimana cara membuat input, membuat program, urutan membuat program gitu ya. Kalau untuk di kasus kemarin itu ya ini ya, mulai dari kita membuat yang mencari suhu kesetimbangan dan juga konstanta kesetimbangan. Kita buat dulu yang pertama itu masukkan data yang diketahui gitu ya. Kemudian untuk menambahkan satuan jangan lupa di MATLAB menggunakan simbol tanda persen gitu ya, dibuat persen sebagai keterangan gitu ya. Oke, kemudian baru kita menghitung PA PB PC kemarin, kemudian menghitung K besar dan juga T ya. Nah, untuk tugasnya kita variasikan dengan nilai X itu konversi gitu ya, mulai dari 0,1, 2, 3, 4 sampai 0,5 ya. Kemudian nanti kita mendapatkan plot suhu kesetimbangan versus konversi ataupun suhu kesetimbangan atau konversi versus konstanta kesetimbangannya gitu ya, baik dalam bentuk plot gitu ya ataupun dalam bentuk tabel gitu ya. Kita buat hasilnya seolah dalam bentuk tabel. Oke, kali ini di praktikum selanjutnya kita akan membahas mengenai array, logika dan juga loop gitu. Nah, apa ini array, apa itu logika, loop dan grafik gitu ya. Oke, pertama untuk array itu sendiri gitu ya. Nah, array ini sendiri ini sangat berguna ketika kita memasukkan data itu yang panjang gitu ya. Nah, ini akan sangat berguna nantinya ya, untuk data yang jumlahnya panjang-panjang gitu ya. Oke, contohnya di sini misal X kita ingin membuat deretan dari angka 0 sampai 10 ya. Kalau cuma 10 gitu kan ya, secara gampang bisa kita ketikkan 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu ya. Tetapi kalau nanti kasusnya itu deretan angkanya itu 1 sampai 100 ya, kan nggak mungkin kita ngetikkan 1 sampai 100 manual gitu ya. Ya tepar duluan itu ya tangan. Nah, oke. Nah, itu adalah nanti kita manfaatkan array gitu ya. Oke, untuk kasus kali ini untuk tutorial kita gunakan tutorial kali ini di MATLAB versi Android gitu ya. Oke. Silakan bagi teman-teman yang belum menginstal MATLAB yang ada di laptop itu ya, nggak ada alasan gitu ya, karena ada yang versi di Android gitu ya, ataupun di iOS itu dicari aja ada ya. Nah, ini oke, ini adalah MATLAB versi ini ya, versi Android ini sama aja gitu ya. Ketika pertama kali membuka nanti yang muncul adalah common window gitu ya. Oke, nah ini tapi membutuhkan koneksi internet nanti untuk mengeran gitu ya.
Oke, langsung saja itu ya. Nah, materi pertama kita adalah membuat array gitu ya. Nah, kita coba dulu di command window di sini gitu ya. Ini tulisannya kecil ya. Oke, sebentar kita besarkan dulu biar terlihat. Oke, ini adalah nanti akan menjadi bagian ini menjadi materi kita sebelum kalian menjelang UTS gitu ya. Oke, sip ya. Oke, ini masih terrecord. Oke. Nah, kita buka MATLAB-nya tadi di mana? Oke, ini ya. Nah, pertama kita akan membuat di sini suatu array gitu ya. Oke, kita latihan misal kita membuat di sini array yang pertama gitu ya. Contoh yang pertama. Ya, kita buat. Ini silakan ketikkan di command window gitu ya. Contoh 1. Nah, yang pertama ini adalah array metode langsung namanya gitu ya. Yang pertama adalah array salah pencet. Nah, ini adalah array yang langsung gitu ya. Oke, caranya gimana? Misal kita ingin membuat deretan angka 1 sampai angka 10 ya. Ini adalah deretan nilai X. Kita ketikkan aja X sama dengan 1.210. Oke. Enter ya. Nah, nanti keluar deretan angka seperti ini 1 2 3 sampai 10. Nah, ini merupakan array langsung dengan kelipatan satu angka ya. Jadi angka 1 sampai 10 kenaikannya 1 ya. Nah, kalau ingin misal dari angka 1 sampai 10 kita ingin kenaikannya setiap 0,25 ya misal. Nah, kita ketikkan di sini X sama dengan gitu ya. 1.2 baru 0,25 gitu ya. Baru 10. Oke, nanti keluar hasilnya. Oke, kita cek dulu. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Maka kita memiliki deretan angka yang totalnya ada 37 titik ini ya. Drop 37 di sini, berarti ada 37 gitu ya. Sini. Nah, dimana deretannya dimulai dari angka 1 di sini. Dimulai dari angka 1 dan berakhir di angka 10. Oke, kenaikannya setiap 0,25 ya gitu ya. Oke. Ini akan sangat membantu sekali gitu ya. Apalagi untuk membuat data yang bagus gitu. Kenaikannya yang detail. Oke, itu adalah metode pertama gitu ya. Berarti nanti apa artinya gitu ya? Angka 1 di sini gitu ya. Oke. Mana ini angka 1. Angka 1 yang ada di sini itu nanti mengartikan bahwa ini adalah nilai awal gitu ya. Angka 1 ini adalah sebagai nilai awal. Oke, nilai mula-mula gitu ya. Nah, kemudian untuk angka 10 itu sendiri, angka 10 ini adalah hasil akhir gitu ya. Titik akhir. Titik akhirnya. Oke. Sedangkan 0,25 ini adalah kelipatan atau ya kita bisa sebut sebagai increment. Oke. Berarti nanti misal diminta buatlah gitu ya. Deretan gitu ya. Angka dari 1 sampai misal sampai 20 dengan kenaikannya 0,1. Nah, berarti caranya gimana gitu ya. Berarti nanti langsung aja kita buat misal Y gitu ya. Y sama dengan berarti tadi dari 1
titik 2 kenaikannya 0,1 sampai titik akhir 20. Oke ya. Oke, jadi nanti hasilnya ya seperti ini tuh. Oke, mantap kan? Oke, berikutnya adalah array yang menggunakan basis jumlah data atau jumlah titik gitu ya. Nah, misal Z sama dengan itu ya. Diinginkan gitu ya. Dari angka 1 sampai angka 10 dibuat deretan angka yang jumlah titiknya itu ada dari angka 1 sampai 10 ada 10 titik. Oke, kita gunakan yang namanya linspace. Oke, linspace 1, angka 1 ini nilai awal, kemudian 10 ini adalah angka terakhir. Oke, berarti dimulai dari angka 1 berakhir di angka 10 gitu ya. Kemudian jumlah data yang diinginkan berapa? Kita ingin dari angka 1 sampai 10 ada 10 titik. Oke, berarti harusnya 1 2 3 4 5 sampai 10. Oke. Ini hasilnya. Oke. Misal kita ingin ada 20 titik gitu ya. Oke, kita ganti Z sama dengan gitu ya. Apa tadi? Kita buat linspace ya. Dari angka 1 kemudian berakhir 20 titik berakhir 10 ya. 10 kita ingin ada 20 titik misal. Oke. Kita enter saja ya, nanti keluar deretan. Nah, MATLAB akan membuat rata-rata sendiri itu ya. Dia akan menghitung ketika diinginkan 20 titik angka 1 sampai 10 maka kenaikannya berapa. Nah, itu MATLAB yang membagi sendiri gitu ya. Kenaikannya menjadi ya hasilnya seperti ini. Oke. Yang ini yang kedua, kemudian yang ketiga ada yang namanya log space gitu ya. Log space. Nah, kalau log space adalah ini basisnya eksponensial gitu ya. Oke, kita contohkan misal C sama dengan kita buat log space gitu ya. Buka kurung 1 atau 0 dulu, koma 1. Oke, jumlah titiknya misal kita mau 10 deh gitu ya. Nah, ini artinya apa? Log space 0. Nah, 0 ini adalah artinya kita ingin angka berapa ya. Angka berapa yang kalau dilogkan itu hasilnya 0 ya. Oke, log space. Oke, berarti kan log berapa itu ya? 1 ya. Kemudian di sini diakhiri dengan angka 1. Berarti kita ingin log berapa sih yang menghasilkan angka 1 gitu ya. Yaitu log daripada 10 gitu ya. Karena log 10 tuh 1 hasilnya. Nah, jadi nanti kalau di run keluarnya adalah deretan angka dari angka 1 ya. Karena log 1 itu hasilnya 0 gitu ya. Berakhir 10 karena log 10 itu adalah 1. Oke, berarti deretan angka 1 sampai 10 dengan jumlah data ada 10 titik. Oke. Yang paling kita sering gunakan adalah linspace dan juga yang metode langsung seperti tadi gitu ya. Oke. Kita kembali ke modul gitu ya. Oke, kalau tadi kita udah belajar log space, linspace gitu ya. Mana tadi? Nah, ini berikutnya adalah ini sudah berapa itu? Gak ada waktunya ya. Nah, di 30 menit 40-an menit pertama lagi nih, kita akan di sini operasi relasi dan logika. Nah, logika ini kita butuhkan nanti untuk operasi menggunakan if else ya. Mungkin kalau di Excel kalian pernah menggunakan if else if gitu ya. Operasi pengandaian. Nah, di MATLAB juga ada itu ya, operasi-operasi seperti ini. Ya nanti akan dihubungkan dengan looping gitu ya. Oke. Pertama di sini misal ada kurang dari, simbolnya seperti ini gitu ya. Lebih dari itu simbolnya seperti ini, tidak sama dengan simbolnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi simbol-simbol ini yang nanti akan kita gunakan gitu ya. Nah, silakan ini dilihat. Mungkin simbolnya ini sudah tidak lazim ya, sering kita gunakan. Nah,
Dan juga nanti untuk menghubungkan itu kalau n itu ya, itu menggunakan di MATLAB mengetiknya pakai simbol dan ini ya, simbol seperti ini. Kemudian kalau OR pakai simbol seperti ini, kalau NOT simbolnya seperti ini. Nah, ini adalah simbol-simbol yang nanti digunakan untuk operasi di MATLAB gitu ya. Oke, di sini pertama ada for gitu ya. Oke, sebelumnya kita ini dulu gitu ya. Kita coba dulu untuk array tadi gitu ya. Oke. Nah, untuk kita coba array gitu. Aplikasi array itu untuk membuat ini ya. Membuat apa namanya? Plot gitu ya. Juga bagus gitu ya. Oke. Ini soal apa nih? Oh, bukan ya. Oke, kita langsung coba membuat file. Nah, membuat M file kalau di dalam MATLAB yang versi Android ini ada di sini gitu ya. Kalian pencet aja folder yang namanya file gitu ya. Di pojok kanan atas tinggal di plus new script gitu ya. Nah, ketikkan nama filenya dulu. Nah, kalau di versi PC kan kita harus ngetik programnya dulu ya. Kalau di sini harus ya buat nama filenya dulu. Di save mau nama apa ya. Oke, kita buat di sini pertemuan 3 gitu ya. Pertemuan 3 latihan 1 gitu ya. Oke. Oke, di sini pertama ya boleh kita buat semacam clear all ya. Oke, sebentar. Oke. Kita buat di sini, kita lakukan clear all. Duh, keluar. Nah. Clear all gitu ya. Nah, ingat kembali ya, clear all itu tujuannya adalah untuk menghapus memori gitu ya. Ingatan-ingatan yang ada di MATLAB gitu ya. Itu adalah clear all. Kalau CLC hanya common window-nya saja gitu ya. Itu perbedaan mendasar clear all dan CLC. Kemudian CLC gitu ya. Nah, kita coba array. Kita misalkan punya deretan X ya, kayak tadi X kita misalkan oke. Nah, ini kendalanya ya kalau versi online gitu ya. Mana tadi namanya adalah pertemuan 3 ya. Oke, kita mempunyai nilai X gitu ya. Misal X ini deretan sudut gitu ya. Sudut dari 0 sampai 180 derajat gitu ya. Oke, 0 sampai 180 derajat kita ingin kenaikannya setiap 15 misal. Oke, seperti ini. Ini adalah sudut dalam derajat gitu ya. Sudut dalam derajat. Oke. Kemudian untuk operasi sendiri gitu ya, kita ingin X ini dikonversikan nanti menjadi satuan. Kalau MATLAB membacanya radian, maka kita ubah ke dalam radian. Oke, misalkan namanya SDT gitu ya, sudut sama dengan seperti yang telah dicontohkan kemarin untuk merubah ke dalam radian gitu ya. Konversinya adalah kita bagi dengan 180 ya. 180 baru kita kali dengan pi ya. Kita kali dengan pi. Oke, seperti ini. Ini sudut itu ya. Sudut dalam radian. Oke. Baru misal Y, kita inginkan Y sama dengan sin daripada X gitu ya. Sin. Berarti di sini SDT gitu ya, yang udah kita konversikan.
Kemudian Z itu misal adalah cos gitu ya. Z sama dengan cos daripada SDT. Oke, seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita, ini sudah bisa kita run gitu ya. Nah, nanti tinggal kita buat dalam bentuk tabel seperti kemarin gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Oke. Kita buat dulu di sini gitu ya, buat aksesoris saja gitu ya. Aksesoris. Oke, kita buat display. Oke, seperti ini. Kemudian yang akan kita tampilkan nanti adalah nilai X gitu ya. Oke, di sini kita kasih keterangan untuk sudut dulu, sudut gitu ya. Kemudian nilai sinnya, sin X gitu ya. Baru di sini cos X. Oke. Ini kurang banyak. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita copy aja. Kita salin. Oke ya, seperti ini. Baru nanti kemudian tinggal kita buat aja ya. Kayak kemarin kita gunakan fprintf. Fprintf ini adalah untuk menampilkan hasil yang bisa dalam bentuk baris, banyak baris ke bawah ya. Nanti kalau di run itu ya bisa membentuk seolah-olah rapi seperti tabel gitu ya. Oke. Fprintf kita buat sudut. Pertama scriptnya jangan lupa gitu ya, ada persen gitu ya. Oke, kita gunakan 3 gitu ya, spasi 3, nggak usah ada angka belakang koma. Nah, persen 3.0f gitu ya, persen angka simbol persen dan f ini merupakan script utama gitu ya untuk pemanggilan nanti. Angka 3 di sini mengartikan spasinya gitu ya, sedangkan angka 0-nya itu mengartikan jumlah angka di belakang koma ya. Diingat lagi, jangan sampai lupa ya. Oke, karena di sini yang akan kita tampilkan itu ada 3 titik, sudut, sin, dan cos, maka di sini scriptnya juga itu kita ketikkan sebanyak 3 kali gitu ya. Oke, persen 3 titik. Oke, yang buat sin 2 angka ya, kita buat 2 angka aja di belakang koma. Oke, kalau sudah kita akhiri dengan garis miring terbalik, kemudian N gitu ya, petik koma, baru kita masukkan sudut yang kita masukkan yang dalam derajat tadi ya. Nah, itu berarti X, kemudian Y, kemudian Z. Oke, seperti ini ya. Nah, kurang lebih programnya hanya seperti ini. Tinggal kita coba run aja, kita run. Nah, nih seperti kasus yang kemarin, kita dapatkan di sini hasilnya itu nggak turun ke bawah gitu ya. X sudut kan dari 0 sampai 180, tapi dia kok ke samping. Nah, ini cara membenari seperti yang kemarin adalah kita buat aja di sini kurung siku gitu ya. Kurung siku untuk X. Nah, untuk X berarti nanti Y terus Z. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah kita run, nah oke ya, hasilnya seperti ini ya. Sin adalah kebalikan cos. Nah, ini kan kurang, ini apa, untuk merapikan ya tinggal hapus saja spasi-spasi di atasnya ya, atau ya kita tambahkan di sini juga bisa ya, kita spasiin juga, spasinya kita lebarin, kita run lagi coba. Nah, kurang lebih ya seperti ini. Oh, ini ada
V di sini apa ini? Nah, oke ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, gimana caranya ketika kita ingin membuat grafik gitu ya. Nah, ini sekaligus nanti masuk yang materi grafik, karena ada untuk membuat grafik itu erat hubungannya dengan arah gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk grafik sederhananya gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk grafik yang sederhana di sini adalah grafik seperti ini, plot biasa gitu ya. Nah, tetapi kita coba perbagus gitu ya. Kita masukin apa namanya? Kan di sini ada keterangan sumbu X itu apa, judulnya itu apa. Nah, ini kita masukin gitu ya. Nah, kita percantik lagi gitu ya. Oke, di editor gitu ya. Buka editornya lagi, tinggal kita buat plot gitu ya. Plot gitu ya, buka kurung X, Y gitu ya. Oke, ini ketika kita ingin mengeplot sumbu X-nya itu adalah variabel X itu sendiri, yaitu sudut gitu ya, dalam derajat. Kemudian Y itu adalah nilai apa tadi? Y itu adalah nilai sin. Nah, otomatis kan kita nggak tahu ini, oh X itu ini, itu apa. Nah, kita berikan keterangan tambahan, yaitu pertama judul, ketikan title gitu ya. Nah, baru masukkan judul grafiknya apa. Misal judulnya adalah grafik sudut versus gitu ya. Sudut sebagai gitu ya, sebagai fungsi sin. Oke, misal namanya seperti ini. Oke ya. Kemudian untuk membuat label di sumbu X, ketikkan aja X label gitu ya. Nah, nama sumbu X nya adalah tadi kan sudut, kita masukkan di sini sudut yang dalam derajat. Oke, kita masukin simbol derajat, misal ada nggak di sini. Nah, ini bulat nih gitu ya. Oke, kita akhiri titik. Nah, kemudian untuk apa namanya, untuk sumbu Y juga sama, Y label gitu ya, Y label. Oke, kita masukkan Y label itu nilai sinnya gitu ya. Kita masukkan nilai sin X gitu ya, sin daripada X. Nah, seperti ini. Oke, kalau gini udah tinggal kita run. Oke, nanti keluar grafiknya di sini. Nah, ini ya. Oke, seperti inilah grafiknya nih ya. Berarti grafiknya melengkung gitu ya. Nah, bagus kan grafiknya gitu ya. Ada judulnya, ada ini. Nah, ketika ingin kita membuat grid gitu ya, garis-garis gitu ya. Nah, tinggal ditambahin juga di sini. Bisa kita tambahin dengan yang namanya grid gitu ya. Kita kasih tambahan di sini grid gitu ya, spasi on. Maka nanti hasil grafiknya ada, oh ini typo ya. Ini grid. Oke. Kita run, nah nanti keluar hasilnya nah seperti ini gitu ya. Ada garis-garisnya ya. Kita lihat di sini tuh ada garis-garisnya. Oke, mantap sekali bukan? Oke, di sini juga bisa di-download di sini grafiknya. Nah, disimpan gitu ya. Nah, misal grafik sin dan grafik cost tadi kita ingin buat dalam satu garis gitu ya. Satu grafik ada garis untuk sin, ada garis untuk cost. Nah, caranya adalah di sini di plot gitu ya. Ada dua cara ya. Nah, cara pertama adalah seperti ini. Plot X, Y, kita tambahin lagi koma, X lagi, terus koma, terus Z. Berarti ini ada dua nanti keluar, X versus Y dan juga X versus Z ya. Nah, untuk judul grafiknya ya kita tambahin aja sebagai fungsi sin dan cos gitu ya.
sebagai fungsi sin dan cos. Nah, seperti ini. Y label itu nah bisa sin x kita buat tambahan di sini atau cos karena ada dua nilai ya, ada sin yang cos. Nah, x. Oke. Kita run. Oke, maka grafiknya seperti ini. Nah, ada dua nilai ya. Ada yang garis warna biru, tadi itu yang naik terus turun itu nilai sin, kemudian yang cos. Nah, yang cos itu. Nah, tapi kan kita nggak tahu ini. Nah, misal kita lihat, oh sebentar nih, yang sin nih yang mana ya? Oke, kalau kita ngeran satu-satu kan tadi udah kelihatan yang sin yang biru. Tapi kalau kita langsung buatnya seperti ini, kan bisa juga membuat kebingungan ya, yang sin itu yang mana, yang cos itu yang mana. Nah, untuk membuat itu kita bisa menambahkan yang namanya legend gitu ya. Oke, kita ketikkan aja di sini setelah x label y label gitu ya. Oke, kita tambahkan di bawahnya legend gitu ya. Ini buka kurung. Nah, yang pertama adalah untuk garis pertama ya. Tadi kan kita buatnya x, y. Nah, kita lihat y itu apa? Y itu adalah y itu adalah sin. Oke, berarti yang pertama adalah sin. Kita buat di sini. Sin x gitu ya. Baru petik lagi, terus koma. Baru yang kedua. Yang kedua adalah sebagai garis cos ya. Kita ketikkan cos x. Oke, seperti ini. Kita tambahin petik lagi terus tutup kurung. Kita run ya, kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bedanya apa? Nah, di pojok sini ada keterangan nih, ada tambahan keterangan tuh ya. Nah, ada label yang namanya sin x dan juga cos x gitu ya. Oke, ini kita perkecil dulu. Nah, ini ya. Di sini terlihat bahwa yang warna biru itu katanya sin x dan yang warna merah adalah cos x. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kita coba run sekali lagi. Kita run. Oke ya, kita lihat. Nah, grafiknya seperti ini. Oke, silakan dicek apakah grafiknya sama ataukah berbeda gitu ya. Oke, kalau misalnya ada error, silakan dicek lagi gitu ya, editornya ya. Silakan diulang lagi video ini. Oke, berikutnya adalah kita membuat suatu operasi pengulangan. Oke, yang itu yang dinamakan dengan for gitu ya. Kemudian diakhiri dengan n. Ini dinamakan juga yang namanya looping gitu ya. Oke, berarti kita membuat suatu perhitungan yang berulang ya. Oke, contohnya kita coba contoh sederhana yang ada di modul gitu ya. Oke, dimisalkan di sini. Oke ya. Nah, untuk operasi pengulangan ini erat kaitannya juga dengan array gitu ya. Jadi di dalam array biasanya terdapat perintah looping atau pengulangan for dan juga n gitu ya. Nah, misalnya di sini kalau yang tadi itu cuma ada x gitu ya. Kita membuat deretan x kemudian sin x sin y gitu ya. Terus ada fprintf. Nah, ini juga bisa untuk kasus ini. Kasus yang tadi kita tambahin operasi loopingnya gitu ya. Oke. Untuk lebih bagusnya kita copy lagi programnya gitu ya. Kita buat new file. Oke, ini kita salin semuanya. Oke. Kita buat new file. Oke, pertemuan 3 latihan 2 ya. Kita buat.
Oke, kita paste aja program yang tadi. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, bedanya itu apa gitu ya. Nah, kalau tadi fprintf-nya kita perlu kasih kurung seperti ini, itu supaya dia terbaca gitu ya. Nah, tapi kita nggak perlu begini kalau kita apit menggunakan yang namanya pengulangan, operasi pengulangan for n tadi, oke ya. Kita misalkan di x di sini kita masukkan for ya. Oke. Berarti di sini dia memerintahkan for x, berarti nantinya untuk setiap x ya. Ini ya. For x berarti nanti ya maksudnya adalah untuk nilai x yang bervariasi ya dari 0 sampai 180 dengan kenaikan 15 derajat. Nah, baru sudutnya kita yang melibatkan x kita masukkan di sini ya. Kemudian kita akhiri dengan n ya. Nah, mengakhiri dengan n-nya di mana ya? Oke, kita coba dulu di sini ya. N-nya di sini. Nah, coba kita run. Nah, di sini terlihat bahwa pertama, untuk hasilnya hanya keluar yang sudutnya 180. Oke. Kemudian grafiknya kita lihat. Nah, ini enggak ada garisnya ya. Oke, ini cuma ada satu titik, yaitu di titik yang 180 derajat ini. Nah, ini kenapa ya? Karena untuk yang dalam for n gitu ya, dia membaca data yang datanya itu yang diapit oleh loopingnya itu sendiri gitu ya. Nah, berarti untuk yang fprintf ini enggak dilakukan pengulangan gitu ya. Oke. Berarti dia yang terbaca hanyalah data yang paling terakhir. Berarti yang kebaca adalah data terakhir, titik yang paling terakhir. Nah, maka untuk supaya kebaca juga hasil yang fprintf tadi, nah ini kita apit di dalam n ya. Kita apit. Oke, kita coba seperti ini. Oke, maka nanti maksudnya adalah untuk setiap x, oke, x-nya kan ada banyak nih ya, ada bervariasi. Nah, setiap komponen apapun yang melibatkan x itu ya, oke, dia akan diulang sebanyak x itu sendiri. Misal x di sini kan dari 0 sampai 180. Misal jumlah titiknya ada 20 titik gitu ya, maka sudut ini gitu ya akan di-run sebanyak 20 kali dengan nilai x yang berbeda-beda. Begitu juga dengan nilai y, dengan nilai z, dan juga fprintf. Nah, bedanya kalau tanpa for n gitu ya. Tadi kan bisa fprintf-nya taruh di luar, hasilnya berhasil gitu ya, keluar semua. Tetapi bila menggunakan for n ya, fprintf-nya kita masukkan di dalam atau diapit dengan for n. Supaya nanti kalau di run, nah ini keluar segini, nah, keluar semua. Nah, ini kenapa setiap ini ada sin x, cos x semua? Nah, karena displaynya kita taruh di dalam for n ya. Maka dia diulang sebanyak itu ya. Oke, kalau lebih bagusnya yang displaynya ini, oke, ini kita cut gitu ya. Nah, displaynya ini kita pindahkan sebelum for ya. Supaya apa? Supaya displaynya itu diulang cuma sekali aja, cuma sekali ngeran tanpa pengulangan ya. Kemudian kita run, nah hasilnya seperti ini juga. Nah, ini kan sama nih tuh. Nah, berarti tujuan pengulangan adalah seperti ini. Nah, nanti lebih detailnya lagi pengulangan ini berhubungan erat dengan praktikum, masuk ke praktikum yang babnya tentang algoritma ya. Karena operasi pengulangan for n seperti ini cocok diterapkan ya, bisa diterapkan untuk operasi yang membutuhkan deret gitu ya. Oke. Membutuhkan suatu deret ya. Oke. Nah, tetapi kita lihat di sini plotnya.
plotnya itu nggak ada garisnya gitu ya. Kenapa nggak ada garisnya? Karena juga nggak terhitung hanya titik terakhir gitu ya untuk nilai plotnya. Nah, bagaimana kalau plotnya ini kita apit juga gitu ya. Oke, berarti kan n-nya kita taruh setelah plot. Nah, kira-kira apakah bisa gitu ya? Oke, kita coba dulu. Oke, kita run. Nah, juga sama gitu ya, memberikan hasil yang seperti ini. Nah, maka untuk membacanya seperti ini kita perlu gitu ya, kita perlu memodifikasi gitu ya, memodifikasi. Nah, apa yang perlu kita modifikasi gitu ya. Nah, di sini untuk di plotnya gitu ya, berarti kita harus memanggil plot untuk semua titik. Ya, untuk fprintf nya di sini ini bisa kita ketikkan langsung x, y, z ya di sini. X, y, z. Oke, nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Oke, nggak perlu kurung siku. Oke, berarti untuk plotnya, kalau kita ingin membuat suatu plot ya di dalam looping, maka kita harus memodifikasi supaya nanti terbaca ya. Makanya itu untuk perintah looping for n ini lebih dikhususkan nanti untuk perhitungan yang bersifatnya deret gitu ya, deret aritmatika, geometri, penjumlahan, pengurangan gitu ya. Anda di praktikum setelah ini gitu ya. Nah, karena apa? Karena di operasi seperti itu tuh tidak membutuhkan grafik gitu ya. Jadi biasanya operasi ini tidak diikutkan dengan hasil bentuk grafik. Ya, cocoknya adalah dalam bentuk tabel gitu ya. Oke, tapi kalau mau digrafikkan gitu ya. Oke, kalau mau digrafikkan, oke, kita harus membuat seperti ini gitu ya. Kita buat misal plot gitu ya, tadi x, y, kemudian x, z. Nah, x nya di sini kita harus buat sebanyak jumlah titiknya gitu ya. Oke, jumlah titiknya ada berapa? Nah, kita kan x nya kan nggak tahu ini berapa gitu ya. Nah, kita bisa ceknya pakai kemarin menggunakan size gitu ya. Ketika di command window, nah, misal kita bisa cek dengan size, buka kurung x, coba kita cek. Nah, oh, x ini 11 gitu ya. Oh, data terakhir yang terbaca. Nah, berarti kita gunakan length gitu ya. Kita gunakan length. Oke, kita cek dulu di sini gitu ya. Kita ketikkan length. Oke, sebentar. Oke, untuk length itu sendiri gitu ya. Kita ketikkan di sini length x gitu ya. Length ini adalah untuk mengukur panjang gitu ya. Panjang variabel tertentu. Oke, di sini tetap terbacanya 1. Karena data terakhir ya. Oke. Maka kita harus coba kita ganti dengan length daripada y gitu ya. Oke. Kita ganti dulu kalau y. Oke, juga sama. Oke, nah cara lain adalah kita harus memecahnya gitu ya. Oke, kita buat suatu variabel baru gitu ya. Oke, kita buat di sini. Oke, kita harus sedikit ubah gitu ya. Oke, kita enter dulu di sini.
yang atas kita hapus gitu ya. Nah, kita buat di sini perintah baru for gitu ya. I gitu ya. Oke, dari 1 sampai length daripada X. Oke. Nah, di sini kita memerintahkan I itu adalah data ke ya. Kita harus membaca data X itu sendiri sepanjang apa ya. Berarti sepanjang 1 sampai yang terdeteksi length X ya. Kalau gini, kalau kita run length X itu nanti bisa kebaca ya. Tapi mungkin ini masih error ya. Nanti. Nah, jawabnya 13 titik gitu ya. Oke. Kita buka lagi di sini. Nah, sudut sendiri. Nah, kita buat di sini semuanya harus diubah dalam bentuk I. Nah, I sama dengan X buka kurung I gitu ya. Oke, di sini Y-nya kita ganti YI. Nah, semuanya seperti itu. Z-nya juga sama. Di sininya juga sama. Nah, ini apa? Ini adalah ketika kita ingin memanggilnya itu sebanyak jumlah data yang ada, maka kita harus mengubah polanya ya. Nah, maka kita harus mengubah pola yang ada ya. SDT-nya, oh ini SDTI gitu ya. Ini juga dikasih I. Oke, kita coba dulu run. Oke, udah seperti ini. Nah, baru dia bisa, ini lengthnya kita hapus dulu. Nah, kalau kita sudah mengubahnya menjadi seperti ini gitu ya. Oke, untuk nilai X ini seperti ini. Nah, untuk for-nya kita tambahkan I di sini untuk pemanggilan data. Pemanggilan data dari titik ke 1 sampai titik atau posisi X terakhir ya, panjang X yang terakhir. Panjang X-nya itu tadi 13 ya, di run. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk sudut juga nanti diulang sebanyak I kali ya. Begitu juga dengan nilai Y. Nilainya nanti diulang sebanyak demikian. Nah, ketika kita sudah membuat indeks I di sini, pengulangan sebanyak I kali, maka diplot di sini nilai X, Y maupun Z itu juga terbaca sebanyak I ya. Makanya ketika sudah di run ya, ketika kita run nih, oke, kita tunggu hasilnya. Nah, untuk tabelnya ini udah jadi seperti ini. Nah, kita tunggu untuk hasil grafik. Nah, hasil grafiknya baru terbaca. Oke ya, baru terbaca. Oke, jadi ini kalau kita ingin membuat looping gitu ya, operasi looping yang ingin ditampilkan dalam bentuk grafik ya, syaratnya harus seperti ini. Oke, jadi makanya itu untuk operasi looping ini itu umumnya itu cuma ketika diinginkan hasilnya dalam bentuk tabel saja gitu ya, tidak digrafikkan. Oke, berikutnya adalah kita materinya apa lagi gitu ya. Ini ada operasi pengandaian looping yang lain gitu ya. Setelah for n itu sudah, nanti ada yang namanya while n. Nah, while n ini adalah untuk operasi kita membuat kenaikan angka sendiri gitu ya. Oke, kita punya kriteria sendiri gitu ya, kriteria sendiri. Oke, misalkan kita buat apa ya ada. Oke, kalau dicontoh di sini kriteria pemberhentiannya adalah di nilai X gitu ya. Oke, misal contoh sederhananya kita buat di sini deh gitu ya. Oke, kita buat misal contoh. Oke, buatlah itu ya. Nilai sin X dan
cos X gitu ya, untuk X dari 0 sampai dengan 2 pi radian untuk kenaikannya setiap misal 0,05 gitu ya. Nah, seperti ini untuk kenaikan setiap 0,05. Buatlah dengan loopingnya menggunakan while n gitu ya. While n. Oke. Kalau yang tadi for n, kita sekarang while n gitu ya. Oke, berarti di sini kita buat file baru gitu ya. Oke, berarti kita buat lagi gitu ya. Nah, kalau tadi kan membuat kenaikan itu menggunakan array gitu ya. Nah, tapi array itu biasanya kaitannya adalah dengan for n. Nah, seperti tadi. Kalau kita membuat for looping for dan n, maka diikuti dengan array. Arraynya di sini adalah x gitu ya. Arraynya x. Dan juga di sini ada array untuk i gitu ya. Oke, i atau untuk pemanggilan data. Nah, untuk while itu enggak diikutkan dengan array seperti ini, baik array langsung ataupun log space ataupun lin space, tetapi kita membuat logika pemrograman sendiri gitu ya. Nah, itu seperti apa logika pemrograman sendiri gitu ya. Oke, kita langsung aja di sini kita buat file yang baru. Oke, kita buat new script ya. Oke, ini pertemuan 3 latihan berapa nih? Latihan 3 ya, latihan 3. Oke, kita clear dulu. Kita clear all CLC. Nah, dimana tadi kan diminta ya. Oke, dimintanya adalah membuat sin sama cos daripada nilai x gitu ya. Oke, kita buat rumusnya dulu deh. Misal y sama dengan sin buka kurung x. Oke, kan tadi kita masukin dulu nih rumusnya. Z sama dengan cos x. Nah, sin sama cosnya udah jadi. Oke, tapi x-nya belum jadi ya kan. Nah, x-nya itu apa ya, kita ketikkan di sini x sama dengan, nah dimulai dari 0 ya. Nah, kita ketikkan dulu di sini x sama dengan 0. Ini adalah sebagai x sama dengan 0 ini adalah sebagai nilai awal gitu ya. Loh, mana ini? X di sini adalah sebagai nilai awal. Nilai awal. Oke. Nilai akhirnya apa? Nilai akhirnya adalah 2pi. 2pi. Nah, nilai akhir kita masukkan di sini x. Nah, kita buatnya di sini bukan sama dengan 2pi ya, tetapi lebih kecil dan sama dengan ya. Nah, mana simbol lebih kecil? Nah, lebih kecil sama dengan 2 dikali pi. Nah, 2pi. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai akhir. Loh, sorry, pencet. Nah, ini adalah nilai akhir. Nah, nilai akhir di sini adalah sebagai batas pemberhentian atau kriteria pemberhentian, kita sebut aja. Ini adalah sebagai atau batas pemberhentian. Oke ya, pemberhentian.
karena ini sebagai batas pemberhentian, oke, atau ya kriteria stopping kriterianya, maka yang akan kita ketikkan while. Oke, while-nya kita masukkan di sini berarti. Oke, kita ketikkan while. Oke. Loh. Nah, while ya. Nah, berarti while ketika gitu ya. Nah, ketika nilai X lebih kecil atau sama dengan 2pi, apa yang harus dilakukan? Y sama dengan sin X, Z sama dengan cos X. Nah, tadi kan X-nya itu sendiri kenaikan setiap 0,05. Itu diketikkan di mana? Di sini, setelah while. Kita ketikin X sama dengan, nah, kita harus ada nilai awal. Harus ada nilai awal dulu. Nilai awal apa tadi? Yaitu sebagai X itu sendiri gitu ya. Berarti X sama dengan X. Nah, kalau secara logika gitu ya. Kalau secara logika matematika di kalkulator, X kok sama dengan X? Otomatis kita nggak bisa mencari X gitu ya. Kalau untuk menghitung X saja butuh X, terus X dicari bagaimana? Nah, untuk di MATLAB sendiri X sama dengan X ini mengartikannya berbeda ya. X yang ada ini di posisi kiri itu adalah yang ingin dicari. Sedangkan X yang di posisi kanan, di ruas kanan ini adalah X nilai sebelum, dimana terbacanya adalah di baris, karena kita mengetiknya di baris 6, berarti X yang sebelum ini, yang di ruas kanan ini adalah yang dibacanya di baris sebelum baris 6. Tadi kita ngetiknya di baris ke 4 ya. Nah, apakah harus X? Misal kita pakainya G gitu ya. X sama dengan G. Di atas kita ganti G. Nah, apa yang terjadi? Apakah ini bisa? Oke, kita lihat dulu. Bisa atau enggak? Kita tambahkan plus gitu ya. Kenaikannya setiap 0, berapa tadi? 0,5 ya. Kita kasih titik koma ya. Setelah ini baru kita akhiri dengan N ya, dengan N. Oke, seperti ini. Oke, baru kita buat apa namanya? Dalam bentuk tabel gitu ya. Oke, kita copy aja file yang ada di program sebelumnya tadi. Oke. Kita copy yang mana ya? Part 1. Nah, kita copy ini. Nah, displaynya ya. Silakan copy aja ini sampai Fprint F gitu ya. Add kelebihan. Oke. Kemudian kita masuk ke yang barusan. Tempel. Nah. Ini apa nih? Nah. Oke ya, seperti ini. Kita coba, kita run. Oke, kita tunggu hasilnya. Oh, ini tipe clear all ya. Kalau tipe MATLAB sudah mengasih tahu, tinggal kita benahi aja. X. Nah, ketika di run dia minta unrecognized function or variable X. Di mana errornya? Di errornya di while X lebih kecil atau sama dengan 2. Oke, maka daripada itu di sini nggak bisa pakai G, harus X. Supaya operasi pengulangan itu bisa dijalankan ya. Kenapa tadi nggak bisa pakai G aja ya? Kalau kita run, oke, keluar hasilnya seperti ini. Sudutnya kok cuma 6. Nah, itu tadi data terakhir yang dipanggil adalah titik terakhirnya aja gitu ya. Oke. Berarti bagaimana caranya? Oke, Fprintf-nya kita masukin di dalam. Ya, Fprintf-nya kita ganti di dalam while n.
Nah, displaynya kita pindah ke atas ya, biar dia hasilnya di atasnya. Nah, kita taruh aja di sini. Oke, kita run. Nah, barulah keluar. Nah, kita lihat di sini kok nolnya banyak banget, 00111. Nah, ya iya, karena koma-komanya nih koma 0 gitu ya. Oke, coba kita komanya pakai 2 angka deh di belakang koma. Kita run. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke, kalau yang versi online ya seperti ini ya. Oke ya, nah diperoleh hasilnya seperti ini gitu ya. Oke, silakan dicek hasilnya. Dan dicek. Nah, ini programnya adalah seperti ini. Oke, kurang lebih begitu aja ya untuk video part pertama kali ini. Nanti di video part kedua kita akan membahas untuk pengandaian menggunakan if dan juga else, kemudian kita switch case ya. Oke, kemudian ada grafik yang lain. Oke, demikian untuk pertemuan ketiga, video part pertama kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.